Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini, saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa di pagi hari ini, Sabtu 31 Maret 2022. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita dengar renungan harian HKBP Parung Panjang. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami di pagi hari ini dengan semangat baru, sehingga kami akan memulai kehidupan kami. Bapa, pimpin kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkannya dan pimpin yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Nats renungan kita pagi ini diambil dari Roma 8 ayat 28 dengan perikop pengharapan anak-anak Allah, yang bunyinya demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari nats ini kita bisa ambil 3 hal, yaitu percaya, harapan, dan kasih. Kita sebagai anak-anak Allah melalui iman dan percaya kepada Kristus yang telah diberikan karunia anak sulung, yang artinya kita merupakan umat pilihan Allah yang telah dimerdekakan dan tidak binasa oleh perbudakan dosa, serta masuk kepada kemuliaan Allah. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang mempunyai pengharapan terhadap Allah apabila ia telah mengenal diri sendiri, yang bahasa Bataknya panandayon diri. Siapakah aku ini? Who am I? Yang menunjukkan kita jati diri kita manusia. Bagaimana seorang manusia itu akan mengatakan dia percaya pada Kristus apabila dia tidak mengenal akan dirinya. Untuk apa kita hidup? Bagaimana kita mengisi kehidupan dan penghidupan ini? Sebagai seorang yang berpengharapan kepada Kristus, dia tidak pernah akan khawatir akan hidup dan bersungut-sungut mencari mana, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Karena Tuhan Allah akan memberikan kepadanya apa yang diperlukan apabila dia bekerja dan berdoa. Itu semua akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, tentu kita mengenal tentang kasih. Kasih itu atau yang kita kenal holong marsi halongan ada 4.
yakni agape, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kedua, kasih filia, ya, kasih karena mau ada keterikatan kekeluargaan. Tiga, kasih eros, ya, cinta kasih sepasang manusia, laki-laki dan perempuan. Yang empat, kasih storge, kasih yang tentang kekerabatan, tapi semuanya itu menuntut balas. Tahun 2022 ini HKBP sebagai memasuki peringatan tahun kesehatan yang mengingatkan kita sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu sejak sending atau penyebaran Injil masuk ke tanah Batak, banyak perubahan yang telah kita alami sejak nenek moyang kita. Bangsa Batak merupakan bangsa yang diperhitungkan dalam negara Republik Indonesia sehingga ke dunia internasional. Pertanyaannya, apakah kita telah benar-benar dan sungguh-sungguh melakukan perintah Allah? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami Bapa menghadap ke hadirat-Mu, kalau Engkau telah memimpin kami dalam mendengarkan sebagian renungan yang disampaikan hamba-Mu. Bapa, berkatilah kami dan pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami dengar akan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga manusia yang tidak luput akan dosa. Ampunilah sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami persembahkan dalam tangan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.